Subhanaka rabbil azimi wa bihamdi banyak 3 kali. Dan setelah membaca itu kemudian bangkit dari ruku itu membungkuk menghadap kiblat. Setengah tubuh kita membungkuk, setengah tubuh menghadap kiblat. Di Indonesia ini kiblatnya ke barat. Setelah bangkit dari ruku itu berdiri tegak dalam keadaan di antara ruku dengan berdiri itu gerakan. Di antara gerakan ruku dan bangkit berdiri itu membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Dan demi Allah, peristiwa itulah yang disebut du'afa. Sehingga pada waktu ada anjuran santunilah kaum du'afa. Bukan berarti orang itu harus menyantuni kaum fakir, miskin dan sebagainya. Kaum fakir miskin disebut sebagai kaum fakir dan miskin. Kalau kaum du'afa itu adalah kaum yang seusai ruku hendak berdiri tegak membaca Sami Allah liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Jadi dengan sendirinya wajib sholat itu adalah perintah Allah juga untuk saling berbagi rezeki yang dari Allah yang berkelimpahan untuk membagi yang temannya yang tidak berkelimpahan. Karena hal rezeki itu datangnya dari Allah. Sudah Anda baca sendiri bahwa Al-Hujurat ayat 13 menyebut bahwa semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Al-An'am ayat ke-13 itu menyebut demikian. Jadi setelah melakukan ruku, kemudian bersujud. Dalam sujud ada bacaannya Subhanaka rabbil a'la wa bihamdi banyak 3 kali. Dan sujud itu juga wajib. Karena Al-Qur'an Az-Zariyat itu menyebut bahwa Allah tidak menciptakan manusia, malaikat maupun jin selain untuk bersujud. Jadi kewajiban perintah di dalam Al-Quran yang disebut sujud itu terangkum dalam perbuatan sholat. Jadi jelas sekali bahwa semua itu adalah perintah Allah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Kemudian setelah sujud, duduk di antara 2 sujud, karena sujudnya harus 2 kali setiap 1 rakaat. Duduk di antara 2 sujud itu ada bacaannya. Rabbifirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wa'afini wa'afini faqadu'ani. Dalam pengertian bacaan itu, hikmahnya atau keuntungan dari orang membaca doa itu adalah menambahkan ilmu pengetahuan kepada alam sekitar. Jadi setelah berdoa akan ada gerakan-gerakan dari para zat-zat manusia atau zat-zat ilmu untuk meningkatkan kualitas dari masing-masing ilmu yang dimiliki. Itu adalah boleh dibilang keajaiban Allah. Dengan bacaan itu akan dengan sendirinya alam ini dan seisinya menjadi bertambah ilmu dan pengetahuan. Anda buktikan sendiri bahwa dulu banyak orang yang sakit tidak sembuh karena obat belum ditemukan. Dulu belum ada cara-cara instan untuk melakukan sesuatu. Sekarang sudah ada telepon, ada handphone, ada komputer dan sebagainya, internet dan sebagainya. Itu adalah bukan tanpa sebab, tapi sebab manusia bersolat sehingga setiap hari muncullah crash dalam kualitas ilmu pengetahuan manusia maupun alam. Dan setelah membaca doa dalam duduk di antara 2 sujud, kemudian bersujud lagi. Dan Anda sudah tahu makna sujud itu. Itulah 1 rakaat. Dan dalam setiap 2 rakaat, usai sujud terakhir, membaca tahiyat. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
tahiyat itu adalah posisinya duduk, dan pada waktu syahadat telunjuk mengarah kepada kiblat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Pengertian tahiyat itu adalah di mana di dalam tahiyat yang pertama Allah berharap tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan di dunia ini selain Dia yang dihayati oleh jemaatnya, oleh yang datang ke rumah-rumah yang dibangun untuk menyembahnya. Jadi tahiyat itu tidak wajib bagi seorang wartawan yang mengunjungi masjid, walaupun mereka itu belagak melakukan sholat atau menirukan gerakan sholat, tapi tidak wajib tahiyat. Jadi tahiyat adalah penekanan Allah bahwa di dalam ruangan yang dibangun untuknya hanya Allah lah sesembahan dari seluruh pembaca tahiyat itu. Dan kemudian di dalam tahiyat itu membagikan salam persaudaraan kepada para arwah Nabi dan para Rasul, serta para malaikat yang bisa berubah menjadi manusia yang turut membangun Islam, turut menolong manusia-manusia Islam yang sedang dalam kesulitan. Dan di dalam tahiyat itu juga ada syahadat. Jadi kewajiban manusia sebelum melakukan sholat dan puasa, zakat serta haji adalah syahadat. Dan sudah di situ terangkum syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian hanya satu kali. Bukan dua kali kalau syahadat yang untuk masuk Islam, syahadat wajib adalah 2 kali. Kenapa harus 1 kali? Sudah diwakili oleh telunjuknya. 1 kali lagi. Telunjuk mengarah ke barat itu pertanda bahwa mengulang syahadat. Jadi dalam pengertian ini, jika Anda melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan 2 kali, cukup mengacungkan telunjuk bahwa itu sudah 2 kali. Kalau perbuatan itu pada Allah. Dan jika Anda itu tidak bisa melakukan perbuatan itu lebih dari 1 kali, jika telunjuk ke barat itu sudah terhitung 2 kali. Itulah keutamaan Allah. Keutamaan sholat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini bahwa bahasa tubuh juga digunakan oleh manusia untuk berbicara kepada Allah. Bahasa tubuh yang lain selain mengacung tangan sebagai tanda 2 kali syahadat. Anda membersihkan musola pada waktu orang-orang akan bersolat, itu bahasa tubuh Anda bahwa Anda sangat menjunjung tinggi kepentingan Allah, dan tentunya Allah juga tidak akan berbicara, tidak akan mengutus seseorang untuk berbicara kepada Anda, tapi akan langsung memberikan pahala entah itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian Anda mengerti bahwa Allah mengawasi Anda setiap hari. Allah Maha mendengar. Dan ada malaikat yang di tubuh Anda. Kemudian Anda selalu bersikap baik. Selalu bersikap saleh, tidak mau mengucap kata-kata yang jahat, tidak mau menghujat sesuatu yang baik, dan sebagainya. Anda menghormati keluarga, itu sudah bahasa tubuh. Dan Allah sendiri yang akan memberi pahala. Demikian kira-kira dalam setiap 2 rakaat ada tahiyat. Dan pengertian sholat per 2 rakaat sudah Anda mengerti dari hal pertama hingga terakhir. Dan tentunya yang lain tidak kurang dan tidak lebih adalah demikian. Saudara, hal salat, hal syahadat sudah saya ungkapkan, dan niatnya berikut bunyinya. Itu hal yang standar, yaitu syariat. Dan meningkat pada kewajiban umat Islam untuk berpuasa, dan puasa sendiri adalah peristiwa makrifat.
peristiwa ma'rifat ditandai dengan manusia yang tidak melihat datanya hilal. Manusia umum. Tiba-tiba melakukan sesuatu. Pada waktu tiba-tiba orang itu mengerti bahwa itu saat berpuasa. Dan kemudian pada waktu imsyak, manusia mendengar kalimat imsyak dari masjid atau dari lingkungan, tiba-tiba secara sadar berhenti makan dan minum untuk berpuasa. Berarti di dalam imannya ada yang ditakuti dan ada yang mengendalikan, yang bukan sesama manusia. Manusia hanya saling memberi tanda. Kemudian puasa dilakukan hingga menjelang maghrib. Dan ketika azan maghrib dikumandangkan, tiba-tiba orang-orang yang berpuasa itu langsung melakukan minum atau makan untuk membatalkan puasanya. Jadi di dalam tubuh sebenarnya sudah ada ma'rifat kalau kita melakukan puasa. Dan hal puasa itu ada yang sungguh-sungguh menjadi kendala bagi umat manusia yang hendak melakukan. Kendala pertama jelas bingkai-bingkai agama yang dibentuk oleh para pusaka itu. Bingkai-bingkai itu bisa berwujud setan, berjualan makanan, sehingga orang itu siang hari langsung berkeinginan makan karena kekuatan yang dilontarkan oleh para iblis dan setan serta pengikutnya yang sengaja menjegal puasa manusia di siang hari. Kemudian pada waktu malam mereka berdagang sehingga menimbulkan, dan dagangannya ternyata dibubuhi racun atau sebagainya atau najis, sehingga puasa itu dibatalkan oleh Allah dengan teguran atau paksaan entah bagaimanapun. Manusia tetap batal melakukan puasa, tapi Allah menghitungnya sudah merupakan satu puasa sehari itu walaupun dibatalkan kalau Allah sendiri yang berkehendak. Misalnya di dalam sahur itu kebanyakan para insan-insan yang tidak berada di rumahnya sendiri atau kaum musafir itu biasanya menggunakan makanan minuman dari niaga. Dan jika niaganya adalah bingkai-bingkai atau rangka Islam, rangka agamawi yang diciptakan oleh para iblis dan para pusaka itu, tentunya akan mengandung najis, dan najis itu harus dibuang, didesak lagi dengan makanan lain yang dari doa yang diucapkan oleh orang yang berpuasa itu. Sebab Anda tahu sendiri bahwa najis itu adalah sesuatu yang sudah berada di neraka. Anda bisa bayangkan bahwa neraka atau kekejaman itu berupa najis, berupa rajaman pedang dan sebagainya. Jadi jika ada makanan yang mengandung unsur najis, itu adalah makanan yang sudah di dalam neraka. Jadi kalau orang Islam yang sedang berpuasa sahur mengkonsumsi hal demikian, maka yang di neraka itu akan diusir oleh Allah dari tubuhnya di saat siang hari itu. Bisa dengan cara orang itu dibatalkan puasanya oleh Allah dengan petunjuk bisikan Roh Kudus maupun oleh daya kekuatan Allah sendiri yang berada di dalam rezeki, sehingga manusia itu tergerak untuk memutuskan untuk makan dan minum, tapi Allah insya Allah menghitungnya tetap sebagai suatu puasa. Jadi puasa memang hal makrifat yang tidak boleh dihujat atau tidak boleh dinilai-nilai oleh sesama manusia lain, sebab dari niat dan perbuatannya adalah perbuatan yang gaib, yang bersumber dari gaib. Demikian kira-kira hal puasa. Dan puasa itu menurut anjuran Allah, juga manusia yang melakukan puasa harus berpuasa dengan didasari iman Islam, iman melalui Al-Quran dan melalui sunnah iman melalui sunnah Nabi Muhammad SAW. Iman Islam yaitu tetap malam harus tidur karena Allah menciptakan malam untuk istirahat dan menciptakan siang untuk bekerja. Pada waktu manusia itu berpuasa di siang hari, malam tidak tidur, maka di dalam tubuhnya tidak ada energi yang menghidupinya. Sudah ada tanda berbuka puasa, ada alarm. Silakan Anda berbuka puasa, dan pembicaraan ini kita lanjutkan nanti setelah sholat tarawih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, video ini saya beri judul Gelar Senja Renungan Nusantara. Dan perlu Anda ketahui mengapa saya lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia supaya bisa didengar oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang pertama, bahwa kepentingan kita adalah menegakkan syariat Islam. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya adalah wali daripada pelaksanaan ibadah seluruh agama yang ada di dunia. Maka jika Anda waspada terhadap hal itu, maka Anda juga harus berpikir kekuatan apakah yang digunakan oleh para iblis dan para setan, para kafir untuk mencoba menghancurkan agama yang diturunkan oleh Allah kepada masing-masing nabi dan dilanjutkan oleh para penulis. Dan di antara kekuatan-kekuatan itu adalah satu, para kafirin dan musyrik itu memiliki pusaka-pusaka, dan pusaka itu dapat berwujud menjadi manusia dan juga dapat menjadi rangka-rangka politik, rangka-rangka kemasyarakatan, dan juga rangka pendidikan, terutama rangka agama. Maksudnya dalam hal ini, rangka adalah ada struktur organisasi, ada anggota, dan ada stok logistik, bagian logistik dari mereka. Jadi, jika Anda sudah mengetahui bahwa kekuatan musuh agama itu adalah syaitan, dan syaitan itu disembah oleh para kafir, dan kemudian kafir itu memperoleh pusaka-pusaka yang dapat menjadi rangka daripada kehidupan manusia atau rangka alam semesta. Dan biasanya pusaka-pusaka itu jika berwujud manusia, mereka berada di Eropa dan benua-benua selain Asia. Sedangkan di benua Asia kebanyakan adalah para arwah musyrikin yang tidak diterima Allah sehingga mereka kembali kepada dunia. Jadi nanti pada saat saya mengungkap bahwa ada rangka-rangka politik yang dibentuk oleh para pusaka itu, Anda harus mengamati tata pemerintahan yang benar dan tata pemerintahan yang salah. Tata pemerintahan yang benar bisa disubversi oleh para musyrikin, sehingga yang benar itu menjadi salah, karena dikala tata pemerintahan yang benar itu disalahkan, maka akan turut menghancurkan nasib umat manusia. Saudara, tentunya pemerintahan yang benar dan belum disubversi akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disebut manfaat. Maka Anda juga harus berpikir bahwa Anda harus melakukan suatu manfaat kepada diri Anda sendiri, kepada lingkungan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dengan hal itu Anda akan bisa menjadi manfaat massal yang kemudian menjadi pemerintahan yang benar dan anti subversi. Dan manfaat itu sendiri adalah dilandasi dengan membentuk diri menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bergoyang. Dan hal ini tidak mudah. Jika Anda beriman, maka harus mengenal apa yang disebut haram, halal, mubah, dan ma'ruf. Yang haram itu adalah perbuatan yang melawan daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, oleh pencipta langit dan bumi. Yang halal adalah yang sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Gusti kita. Dan kemudian yang ma'ruf adalah perbuatan kita
yang tidak berdosa tapi membuat kemarahan orang lain, membuat orang lain itu tidak suka. Dan kemudian yang mubah, semua perbuatan itu menuju kepada haram. Perbuatan yang seharusnya mentaati yang wajib, tapi prakteknya adalah menuju yang haram. Itulah mubah. Dan bagaimana kita mengelola hidup kita itu supaya tidak menjadi ma'ruf, mubah dan haram. Dalam iman kita kepada Tuhan, kepada Gusti kita. Pertama, kita harus melakukan yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib, misalnya, wajibnya umat Islam adalah melakukan rukun Islam, yaitu pertama, membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, melakukan sholat. Yang ketiga, berpuasa. Dan yang keempat, melakukan zakat. Yang kelima, berhaji bila kita mampu. Tetapi yang wajib itu, rukun Islam itu, semua harus dilandasi dengan wudu, dengan niat dan wudu. Pertama, niat dan wudu. Jadi, mari kita membahas masalah niat. Mengapa manusia harus niat beribadah kepada Allah, niat taat kepada Allah, niat hidup di dalam tuntunan Allah? Pertama, kita melihat hal-hal yang sangat aneh, sangat ajaib di dalam kehidupan ini. Misalnya, dengan pamrih apa ada pihak yang menciptakan kita sehingga kita mampu merasakan nikmat dan karunia yang begitu banyak di dunia. Kalau kita dalam akal, kemudian kita mengenal agama Islam bahwa Allah itu Al-Qudus. Kudus itu suci. Yang namanya suci tidak memiliki pamrih, tidak memiliki tuntutan pada waktu melakukan sesuatu yang baik. Dan kalau kita mengenal bahwa Allah ikhlas menciptakan kita, maka di dalam niat ibadah kita, karena Allah ikhlas kepada kita dan kita ikhlas menaatinya, dunia. Kemudian, kalau di dalam agama Islam itu, niat itu selalu disertai dengan ucapan lillahi ta'ala. Kalau orang berwudu ya, saya berniat wudu karena Allah, nawaitu wudu lillahi ta'ala. Orang sholat selalu di belakangnya lillahi ta'ala, karena Allah saja. Dan kemudian, setelah niat itu kita sudah membentuk sebuah niat dengan kemantapan motivasi, kemantapan akal pikiran, dan kemantapan seluruh energi kita, maka kemudian baru melakukan wudu. Dalam wudu tentu ada bacaannya. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Jadi wudu yang pertama adalah membasuh kedua tangan. Di dalam perdebatan umat Islam, di dalam perdebatan antar golongan, mereka menganggap wudu adalah rohaniah, seperti golongan Ma'iyah, Ca'nun. Ca'nun berceramah bahwa wudu adalah rohaniah, karena kalau orang mengeluarkan angin dari kubul atau kentut harus wudu. Kemudian disimpulkan bahwa di dalam tubuh kita maksudnya tidak, kenapa bukan tubuh kita yang di dalam wudu itu tidak sampai ke bagian-bagian kubul. Nah, jadi mereka membahas bahwa wudu itu rohaniah. Kalau pemikiran mereka demikian, marilah kita, mungkin ada benarnya, mungkin separuh benar. Saya kira menurut saya,
Dan menurut saya adalah separuh benar. Jika Anda menganggap wudhu itu rohaniah, maka di dalam membasuh tangan itu diterjemahkan sebagai pada waktu kita berniat ibadah, sebelumnya adalah niat melakukan suatu usaha. Usaha untuk tidur, usaha untuk makan, usaha untuk berbudaya. Dan di dalam usaha itu manusia berbenturan dengan berbagai aliran. Ada yang sesat dan ada yang benar. Saudara, tentunya pemerintahan yang benar dan belum disertai akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disebut manfaat. Maka Anda juga harus berpikir bahwa Anda harus melakukan suatu manfaat kepada diri Anda sendiri, kepada lingkungan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dengan hal itu Anda akan bisa menjadi manfaat massal yang kemudian menjadi pemerintahan yang benar dan antisipasi. Dan manfaat itu sendiri adalah dilandasi dengan membentuk diri menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bergoyang. Dan hal ini tidak mudah. Jika Anda beriman, maka harus mengenal apa yang disebut haram, halal, mubah, dan makruh. Yang haram itu adalah perbuatan yang melawan daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, oleh pencipta langit dan bumi. Yang halal adalah yang sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Gusti kita. Dan kemudian yang ma'ruf adalah perbuatan kita yang tidak berdosa tapi membuat kemarahan orang lain, membuat orang lain itu tidak suka. Dan kemudian yang mubah, semua perbuatan itu menuju kepada haram. Perbuatan yang seharusnya mentaati yang wajib, tapi prakteknya adalah menuju yang haram. Itulah mubah. Dan bagaimana kita mengelola hidup kita itu supaya tidak menjadi ma'ruf, mubah, dan haram. Dalam iman kita kepada Tuhan, kepada Gusti kita, pertama, kita harus melakukan yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib, misalnya, wajibnya umat Islam adalah melakukan rukun Islam, yaitu pertama, membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, melakukan sholat. Yang ketiga, berpuasa. Dan yang keempat, melakukan zakat. Yang kelima, berhaji bila kita mampu. Tetapi yang wajib itu, rukun Islam itu, semua harus dilandasi dengan wudu, dengan niat dan wudu. Pertama niat dan wudu. Jadi, mari kita membahas masalah niat. Mengapa manusia harus niat beribadah kepada Allah, niat taat kepada Allah, niat hidup di dalam tuntunan Allah? Pertama, kita melihat hal-hal yang sangat aneh, sangat ajaib di dalam kehidupan ini. Misalnya, dengan pamrih apa ada pihak yang menciptakan kita sehingga kita mampu merasakan nikmat dan karunia yang begitu banyak di dunia. Kalau kita dalam akal, kemudian kita mengenal agama Islam bahwa Allah itu Al-Qudus. Kudus itu suci. Yang namanya suci tidak memiliki pamrih, tidak memiliki tuntutan pada waktu melakukan sesuatu yang baik. Dan kalau kita mengenal bahwa Allah ikhlas menciptakan kita, maka di dalam niat ibadah kita, karena Allah ikhlas kepada kita dan kita ikhlas menaatinya,
Itu niat. Kemudian, kalau di dalam agama Islam itu, niat itu selalu disertai dengan ucapan lillahi ta'ala. Kalau orang berwudu ya, saya berniat wudu karena Allah, nawaitu wudu lillahi ta'ala. Orang sholat selalu di belakangnya lillahi ta'ala, karena Allah saja. Dan kemudian setelah niat itu kita sudah membentuk sebuah niat dengan kemantapan motivasi, kemantapan akal pikiran, dan kemantapan seluruh energi kita, maka kemudian baru melakukan wudu. Dalam wudu tentu ada bacaannya. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Jadi wudu yang pertama adalah membasuh kedua tangan. Di dalam perdebatan umat Islam, di dalam perdebatan antar golongan, mereka menganggap wudu adalah rohaniyah, seperti golongan Ma'iyah, Cak Nun berceramah bahwa wudu adalah rohaniyah, karena kalau orang mengeluarkan angin dari kubul atau kentut harus wudu. Kemudian disimpulkan bahwa di dalam tubuh kita kenapa bukan tubuh kita yang di dalam wudu itu tidak sampai ke bagian-bagian kubul. Nah, jadi mereka membahas bahwa wudu itu rohaniyah. Kalau pemikiran mereka demikian, marilah kita, mungkin ada benarnya, mungkin separuh benar. Saya kira menurut saya adalah separuh benar. Jika Anda menganggap wudu itu rohaniyah, maka di dalam membasuh tangan itu diterjemahkan sebagai pada waktu kita berniat ibadah, sebelumnya adalah niat melakukan suatu usaha untuk tidur, usaha untuk makan, usaha untuk berbudaya. Di dalam usaha itu manusia berbenturan dengan berbagai aliran. Ada yang sesat dan ada yang benar. Tangan-tangan yang hatinya suci pada waktu mereka berikhtiar mencari kebutuhan bisa saja menyentuh pena untuk menuliskan sesuatu atas perintah majikannya atau orang yang mau diupah, sehingga penulisannya menjadi menjerumuskan umat manusia atau menyalahi Allah. Demikian juga mungkin menggunakan tangannya untuk berkarya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka di dalam salat itu wudu rohaniyah mensucikan hal-hal yang telah dilakukan tanpa sengaja, yaitu melakukan suatu tindakan dengan tangan tanpa sengaja, ternyata hal itu bernilai dosa. Setelah tangan dibasuh, kemudian membasuh hidung 3 kali. Hidung manusia harus dibasuh. Secara rohaniah, manusia itu kerap menggunakan filsafat-filsafat dengan menggunakan hidungnya. Misalnya kaum-kaum pemilik tenaga dalam yang sesat, dengan hidungnya mereka menghirup nyawa orang lain dengan bantuan iblis. Seperti semacam metrik. Niatnya adalah menghirup ubun-ubun, nyawa di ubun-ubun seseorang, kemudian disampaikan kepada iblisnya, dan iblisnya segera berangkat untuk untuk melakukan suatu kejahatan terhadap ubun-ubun orang lain. Dan jika kita memiliki sesuatu dari mereka,
atau memiliki kebendaan atau harta yang juga diperoleh dari mereka, maka kita sama saja dengan melakukan. Maka kalau yang hal-hal itu tidak kita ketahui, hidung itu dibasuh. Setelah membasuh hidung, barulah membasuh wajah. Di dalam membasuh wajah itu, apa yang akan kita basuh? Karena ada perintah Allah, hadapkanlah wajahmu ke barat. Dan setiap orang akan menghadap kepada Allah harus membasuh wajah sebanyak 3 kali seperti yang diperintahkan. Dan apa manfaatnya kita nggak tahu. Karena Allah, apa Anda harus bertanya, untuk apa? Ya Allah, untuk apa aku membasuh wajahku? Ya tidak mungkin. Tidak perlu bertanya. Jadi kunci dalam iman ialah mendengar perintah yang benar dari Allah dan taat. Dalam membasuh wajah itu, kita baru membaca doa wudhu. Nawaitul wudhu, baiklah. Saya berniat wudhu karena Allah semata. Dan setelah membasuh wajah 3 kali, kita membasuh pergelangan tangan kita, kanan 3 kali, kiri 3 kali bergantian. Jadi kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, sampai 3 kali. Dan itu juga bernilai seperti yang di depan itu, seperti membasuh telapak tangan. Setelah membasuh tangan, kita membasuh telinga. Membasuh rambut dulu sebanyak 3 kali. Dan Anda perlu ketahui bahwa rambut adalah mukjizat Allah. Saya ingin bertanya, profesor yang paling ahli pun, alat deteksi mikroskop yang paling tajam pun, tidak akan menemukan saraf di dalam rambut atau urat. Tetapi mengapa rambut itu tumbuh? Jadi secara logikanya rambut itu bagian dari nyawa manusia. Dan kalau kita harus membasuh rambut, berarti niat kita pernah membawa nyawa itu ke dalam sesuatu yang pada akhirnya bertentangan dengan kehendak Allah. Maka Allah berkenan untuk membasuh rambut itu sebelum menghadap beliau. Setelah membasuh rambut 3 kali, kemudian membasuh telinga. Dan membasuh telinga itu sama saja dengan nilainya sama saja dengan membasuh tangan. Tapi ada yang lebih penting lagi. Kalau membasuh tangan, kedua telapak tangan dan kedua pergelangan tangan, lengan itu sampai lengan tangan kita dibasuh 3 kali, maka membasuh telinga itu ada nilai tambahan. Bukan hanya sekedar membasuh sesuatu yang pernah diniati baik tapi berakhir tidak baik, misalnya mendengar pembicaraan jorok, mendengarkan orang merumpi, dan mendengar ajaran kekafiran dan sebagainya, itu sudah merupakan rohaniah yang harus dibasuh melalui telinga kita. Ada satu hal lagi, memberi tempat. Jadi kalau kita membasuh telinga kita, memberi tempat kepada para malaikat untuk berada di telinga kita. Nanti di saat sholat, para malaikat itulah yang akan melihat catatan kehidupan kita dan mencatat apa yang sudah dikerjakan. Penjelasannya nanti lebih lanjut. Jadi membasuh telinga dalam wudhu bernilai adalah membasuh secara rohaniah atas kesengajaan yang disebut, ketidaksengajaan yang disebut sebagai dosa yang tidak disengaja, dibasuh. Kemudian juga memberi tempat kepada para malaikat yang akan mencatat perbuatan kita dalam sholat nanti. Yang terakhir membasuh kedua kaki, yaitu sama dengan membasuh tangan dan membasuh pergelangan tangan atau membasuh telinga. Nah, tapi di dalam pembasuhan kaki itu ada yang lebih penting, yaitu jadi kita ikhlas hanya mengikuti ajaran Allah, tidak mengikuti ajaran sesat yang menempatkan roh di dalam kaki untuk mengerjai orang lain, misalnya roh itu tenaga dalam atau
ilmu santet yang diletakkan di kaki itu banyak. Kemudian juga kebanyakan orang musyrik menggunakan kaki sebagai alat komando pada iblis untuk menganiaya. Misalnya orang memijit-mijit kaki, kemudian iblisnya diperintah untuk merasuk ke dalam tubuh seseorang. Itu komandonya dari kaki, komando kepada iblis. Saya kira soal wudu itu sudah jelas bahwa secara rohaniah memang demikian. Dan secara lahiriah tidak sampai kepada kubul atau kuhul. Dan jika secara lahiriah kita menilai wudu adalah bahwa hidup kita itu di dalam rumah kita, hak-hak kita adalah apa yang ada di dalam tubuh kita dan pelaksanaan ibadah kita. Tetapi kalau kita sampai di masjid, Al-Quran, benda-benda yang ada di dalam masjid, atau di dalam musola, atau di dalam ruang pengajian, itu adalah milik umum bersama. Jadi kalau kita bersih badannya, tidak akan membawa bakteri ke dalam benda-benda itu yang akan juga disentuh orang lain. Maka nilainya adalah menjaga kesehatan dan kebersihan di lingkungan di mana manusia lain kan juga bersama-sama kita. Jadi Anda sudah jelas bahwa wudu itu dinilai dari rohaniah dan lahiriah semata-mata adalah kebaikan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Sekarang kita berbicara atau membahas hal sholat. Anda harus bertanya mengapa sholat itu diawali sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hal itu disebabkan oleh Allah itu menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia, dan pada kurun waktu tertentu baru Allah menilai bahwa manusia sudah sanggup independen. Karena tentu saja dunia ini asing bagi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa istrinya pada waktu mereka berada di dunia. Jadi para beliau itu beradaptasi dengan dunia, mana manfaat, mana madarat, dipisah-pisahkan dulu dan diajarkan pada keturunan-keturunannya, sehingga pada waktu zaman Nabi Muhammad Allah menilai sudah siap. Maka Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah menghadap beliau dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, menerima wahyu untuk Nabi Muhammad melakukan sholat sebanyak 50 rakaat sehari. Dan menurut Al-Quran dan para penisepuh itu, para tetua Islam zaman dahulu, ya mungkin sekarang masih ada yang berceramah tentang Nabi Muhammad itu menerima wahyu sholat 50 rakaat, dan malaikat Jibril menyarankan agar Nabi Muhammad SAW memohon pada Allah hanya 5 waktu saja. Dan pada akhirnya sholat sungguh-sungguh, sholat wajib itu 5 waktu. Pertama dari sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Jadi Anda berpikir apa tentang sholat itu? Peristiwa itu. Kalau menurut hikmah dari intelektualitas Islamiyah, psikologinya, bahwa memang benar bahwa makhluk itu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada seorang pun makhluk yang tahu apa yang akan terjadi. Malaikat Jibril juga tidak tahu apa yang terjadi kelak. Semua makhluk pokoknya. Dan kesalahan mereka belagak tahu. Sepertinya mereka sudah tahu apa yang terjadi, sehingga sholat yang 50 rakaat itu dimohonkan menjadi 5 rakaat. Nah, itu mungkin satu kesalahan besar. Dan menurut kita, Allah menciptakan makhluk itu memang semata-mata hanya untuk bersujud kepadanya.
Jadi mau 100 rakaat, mau 1000 rakaat itu urusan Allah. Nah, hal itu diseimbangkan dengan janji Allah tentang akhirat, di mana manusia itu akan kembali kepadanya. Jadi, menurut hikmah, rakaat sujud manusia sudah dihitung oleh Allah. Pada waktu manusia sejak diciptakan lahir, sudah direncanakan berapa kali manusia itu sujud sampai akhir hayat. Maksudnya berapa rakaat manusia itu akan melakukan sholat. Jadi di dunia ini banyak manusia yang sholatnya jarang, tapi pada akhirnya manusia itu meninggal juga. Dan itu jangan manusia lain menilai bahwa itu orang kafir atau orang yang tidak beriman. Mungkin Allah hanya menghitung rakaatnya. Karena saya berpengalaman dalam hal sholat. Pada waktu saya sholat subuh, 2 rakaat karena ngantuk, saya kelebihan 1 rakaat. Tiba-tiba pada waktu sholat zuhur, saya hilaf lagi, cuma 3 rakaat. Jadi kalau dihitung, yang subuh 3 rakaat, ditambah zuhur 3 rakaat, 6 rakaat. Dan itu sering terulang, padahal saya sudah waspada dan niat sungguh-sungguh. Ternyata terus berulang. Jadi rakaat itu adalah sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah per hari. Jumlahnya, apa yang dikehendaki Allah. Tidak bisa dikurangi atau ditambahi oleh manusia lain. Dengan pemaksaan dan sebagainya. Anda sudah jelas bahwa sholat adalah milik Allah sesuai dengan umur manusia itu diciptakan. Dan diawali sholat itu ketika manusia sudah mampu menggunakan dunia ini, membersihkan yang untuk Allah, menempatkan dirinya sendiri, dan memprotek hidupnya untuk tidak berbau dengan hal-hal yang melanggar ketentuan Allah. Dalam arti kata, dewasa. Saudaraku, orang bersolat itu pertama adalah niat sholat, berwudu, dengan rohaniah dan jasmani yang bersih. Kemudian takbir. Pada waktu takbir itu kedua tangan mengangkat hingga ke telinga. Allahu Akbar. Apa yang terjadi di sana di dalam tubuh kita? Belum ada yang pernah bercerita tentang hal ini, atau belum ada yang pernah mengungkap sunnah Rasulullah atau sabda Rasulullah SAW perihal takbir itu, atau belum pernah ada yang menafsirkan dari Al-Quran adanya peristiwa takbir. Takbir itu pada waktu tangan kita terangkat di telinga kita, sampai ke telinga. Malaikat itu melihat ke telapak tangan kita. Dan catatan perbuatan kita sudah dilihat malaikat. Dan saat itu juga malaikat segera mencatat. Jadi orang-orang yang kafir, yang sengaja sudah melawan Allah, tidak mau melakukan sholat karena takut. Catatannya itu diketahui oleh para malaikat. Dan setelah takbir, dalam sholat itu membaca iftitah. Allahumma bangit baini wa baina khotoyaya kama pangantaban dan masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqas sabal adiyyi lana. Allahumma fil khotoyaya bil ma'i wasal wal barad. Dalam pengertian iftitah itu adalah mengawali bahwa hidup adalah beragam. Beragam dalam arti kata, ada yang mendefinisikan hidup sebagai Islam, hidup sebagai kemaksiatan, hidup sebagai kematian, dan hidup sebagai penderitaan. Ada yang mendefinisikan hidup adalah pelampiasan daripada hawa nafsu untuk divisualkan dalam berbagai aksi. Maka kalau kita sudah membaca iftitah, semoga keragaman itu membaur menjadi satu ketaatan kepada Allah semuanya. Jadi yang kafir
melakukan sesuatu yang tiba-tiba mendukung orang melakukan ibadah. Misalnya pada suatu hari para kaum kafir itu ingin membuat berhala. Dan setelah berhala itu dicari desainnya, mereka kebingungan. Kemudian diputuskanlah bahwa mereka akan membuat berhala yang menyerupai masjid. Jadi keuntungan mereka ganda. Jadi pada waktu orang Islam kaum Islam itu akan bersembahyang, mereka bisa menyewa berhala mereka. Jadi banyak masjid-masjid yang masjid-masjid misalnya di hotel atau di tempat wisata yang mewajibkan para pengunjungnya untuk harus menyewa atau membayar dengan kamuflase atau dengan petunjuk kotak amal dan sebagainya. Dan jika hal itu memang terjadi, maka keragaman yang perbedaan-perbedaan definisi itu akan menguntungkan Islam, karena orang Islam walaupun bagaimana jadi ada masjid untuk bersembahyang. Dan contoh-contoh lainnya Anda dapat mengambil peristiwa-peristiwa demikian, sehingga Anda akan bisa menyimpulkan sendiri bagaimana perbedaan dalam keberagaman itu, atau dalam keanekaragaman itu menjadi satu manfaat bagi kita. Saudara, setelah orang Islam itu, setelah sholat itu membaca iftitah, maka wajib membaca Al-Fatihah. Dan Anda tahu bahwa Al-Fatihah dianggap ayat sulung. Walaupun ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzil khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi Al-Fatihah dipakai sebagai pembuka dari seluruh pembacaan Al-Quran yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan setiap pembacaan Al-Fatihah selalu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baru kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dalam kata basmalah itu, dalam hurufnya juga semua tepat, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti ada golongan yang memang sama-sama melafalkan Bismillahirrahmanirrahim yang mengkasrohkan fathah dalam alif, yang meletakkan domah di atas alif, jadi merubah fathah menjadi domah di atas alifnya. Dan itu ada golongan yang akan kita bahas nanti, golongan yang selalu membaca dengan salah atas bacaan yang dibacanya. Dan setelah membaca Al-Fatihah itu, bahwa Allah sudah menetapkan Al-Fatihah sebagai ayat sulung dari pembacaan Al-Quran. Dan setelah orang sholat itu membaca iftitah Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Quran. Anda tahu sendiri keutamaan Al-Quran menurut para syaikh adalah setiap huruf akan membawa kebaikan dari Allah, akan mendapat kebaikan dari Allah 1 poin. Jadi kalau kita membaca 1 huruf Al-Quran, kita mendapat kebaikan dari Allah 1 poin. Dan jika
kita membaca satu ayat dalam surat Al-Quran, maka derajat manusia itu yang membacanya akan dinaikkan satu peringkat oleh Allah sendiri. Dan kalau beberapa ayat satu surat Al-Quran, maka tentunya manusia yang membacanya akan memperoleh beberapa peringkat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, meningkatkan derajat manusia bukan dengan perintah-perintah yang sulit, tetapi dengan membaca Al-Quran. Dan dalam kewajiban manusia membaca Al-Quran, dalam kewajiban manusia sholat, itulah Al-Quran itu disisipkan sebagai amalan keharusan. Kemudian setelah orang itu melakukan pembacaan Al-Quran, maka Waalaikumsalam. Maka dilanjutkan dengan takbiratul ihram lagi. Setelah takbir, kemudian ruku. Ruku adalah kewajiban karena Allah sendiri dalam Al-Quran memerintahkan agar manusia itu ruku bersama manusia yang lain yang ruku. Berarti kewajiban dalam Al-Quran, yang perintah Allah dalam Al-Quran itu diwujudkan dalam bentuk ruku dalam sholat. Dalam bacaan ruku itu yang pendek adalah Subhanaka huwal azim. Subhanaka rabbil azimi wa bihamdi. Subhanaka rabbil azimi wa bihamdi. Subhanaka rabbil azimi wa bihamdi. Sebanyak 3 kali.